Halo Om Tante semua. Nah, kali ini saya akan mencoba mendemokan atau eh, melakukan bagaimana caranya kita untuk komplain atau meminta bantuan lewat buka bantuan di Bukalapak. Jadi kita masuk dulu ke aplikasi Bukalapak. Nah, lalu kita masuk ke bagian akun. Nah, kalau kita sebagai pembeli, kita masuk ke bagian pembeli. Nah, ini seperti yang saya tunjukkan. Kalau misalnya kita mengajukan bantuan atau komplain sebagai pelapak, kita masuk ke bagian pelapak. Nah, itu posisinya ada di bagian bawah di atas feedback lainnya. Kita klik buka bantuan. Lalu kita masuk ke bagian menu bantuan. Di sini ada pengajuan komplain, FAQ atau tanya jawab, lalu ada riwayat komplain. Kalau kita ingin mengajukan komplain, misalnya ada transaksi yang sudah selesai, tapi kenapa ya ini belum masuk ke buka dompet atau dana di Bukalapak kita? Kita bisa komplain melalui klik pengajuan komplain. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang muncul. Tinggal kita pilih aja mau transaksi mana yang kita ingin komplain atau kita minta bantuan. Nah, sini ada status diproses pelapak, dikirim. Kebetulan ini saya tidak lagi dalam tidak ada hambatan di transaksi yang sudah selesai. Tapi di sini saya akan contohkan bagaimana proses untuk komplainnya. Nah, misalnya kita masuk ke salah satu transaksi, lalu di sini akan muncul lagi masalah apa yang kamu hadapi. Ini ada pilihannya, dana penjualan belum masuk, ongkos kirim penjualan tidak sesuai, sama permasalahan terkait resep pengiriman. Nah, kalau misalnya transaksi kita sudah selesai dan sudah diterima pembeli, bahkan pembeli itu sudah memberikan feedback dan ulasan, tapi dana tidak masuk nih di buka dompet. Jadi kita pilih aja klik dana penjualan belum masuk. Nah, lalu kita di sini ada keterangan, ada istilahnya FAQ atau pertanyaan yang biasa ditanyakan dan berupa jawabannya. Nah, ini kapan uang penjualan akan diteruskan ke saldo saya. Nah, ini dijelaskan kalau misalnya si pembeli sudah menerima tapi tidak mengkonfirmasi penerimaan paketnya di aplikasi, itu secara otomatis akan masuk ke buka dompet selama 2 kali 24 jam. Nah, lalu di sini ada pertanyaan lagi, mengapa uang penjualan saya tertahan. Nah, di sini ada penjelasannya. Seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya, itu harus menunggu 2 kali 24 jam. Atau pembeli membatalkan pesanan, atau bisa jadi pembeli sedang mengajukan retur. Nah, jika misalnya dana tidak masuk walaupun pembeli sudah melakukan konfirmasi dan bahkan sudah melakukan mengisi feedback dan ulasan, nah kita bisa komplain aja nih, bisa melalui live chat atau isi form buka bantuan. Nah, kalau misalnya kita mungkin ada waktu untuk buka aplikasi Bukalapak, kita bisa pantengin live chatnya dan ngobrol langsung dengan agen atau CS buka bantuan. Kalau misalnya kita tidak sempat untuk melakukan live chat, bisa klik isi form bantuan. Nah, ini ada keterangannya, statusnya dikirim. Nah, ini ada nama tokonya, ada emailnya, ada detail masalahnya. Nanti Om Tante bisa klik di detail masalahnya, tinggal ketikin aja nih
dana penjualan transaksi sekian itu belum masuk, padahal di status trackingan di website atau di aplikasi ekspedisi sudah diterima. Nah, ini bisa dimasukkan juga lampiran resi pengiriman. Kalau misalnya Om Tante tidak ada resi fisik, kan sekarang sudah otomatis semua ya, bisa Om Tante screen capture dan masukkan filenya di pilihan lampiran resi pengiriman. Nah, jika tadi Om Tante sudah chatting pembelinya dan sudah terima paket, nah bisa screen capture lalu masukkan di lampiran pendukung, lalu nanti klik kirim. Nanti harusnya nggak lama setelah Om Tante submit atau klik kirim, nanti ada reply-nya. Nah, jadi Om Tante nggak usah khawatir ya Kak. Kalau misalnya Om Tante, apalagi yang udah join ke grup Telegram di komunitas masing-masing, dulu memang ada channel Billy buka bantuan Billy Care di Telegram. Nah kan sekarang udah nggak berlaku lagi ya. Nah jadi nggak perlu khawatir. Ini ya mungkin lebih ribet sedikit, tapi seenggaknya ini lebih terstruktur dan tercatat ya. Kalau misalnya untuk komplain atau ada kendala yang dihadapi, ini contohnya seperti pembatalan transaksi, ongkos kirim penjualan tidak sesuai. Nah ini bisa langsung klik aja, bisa live chat atau isi form bantuan. Jadi harusnya sih dengan fitur buka bantuan ini udah bisa membantu Om Tante semua jika terjadi kendala atau komplain yang dihadapi gitu. Jadi gitu aja penjelasan mengenai buka bantuan dari saya. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like jika video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya.